Selamat pagi Bapak Ibu. Selamat kita kembali bertemu di dalam kasih Tuhan Yesus Kristus pada pagi hari ini. Saya percaya kita semua dilingkupi oleh sukacita dan sejahtera Allah. Amin. Haleluya. Mari kita persiapkan hati kita. Kita mau datang kepada Tuhan. Kita mau bersekutu dengan Tuhan. Kita mau memanfaatkan waktu-waktu yang ada. Kita mau semakin dekat kepada Tuhan. Kita mau bersekutu, mau beribadah sungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Haleluya. Mari kita arahkan hatimu, pandanganmu kepada Tuhan. Dia ada di tempat ini. Hadiratnya ada di tempat ini. Haleluya. Haleluya.
Sungguh kami menginginkan Engkau Tuhan. Mas perakkan permata. Tiada arti ku ingin bersatu denganmu. Dengan sungguh-sungguh sekali lagi katakan, lebih dari segalanya, lebih dari Dan pada pagi hari ini Tuhan, Engkau melihat setiap kerinduan kami. Kami datang di hadirat-Mu.
Kami datang menghampiri tahta kemuliaan Tuhan. Layakan kami pada pagi hari ini, memanggil Engkau ya Aba ya Bapa, Allah yang penuh kasih, Allah yang penuh setia dalam hidup kami. Kami mau menikmati Engkau Tuhan pada pagi hari ini. Lebih dari segalanya Tuhan, kami sungguh-sungguh menginginkan Engkau. Berkaryalah Engkau di tengah-tengah kami saat ini, memulihkan setiap kami, menjaga setiap kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Kami percaya Engkau ada di tengah-tengah kami saat ini. Sebab firman-Mu berkata 2-3 orang berkumpul di dalam nama Tuhan, Engkau hadir, dan kami percaya Tuhan, Engkau ada di tengah-tengah kami. Engkau sanggup Tuhan, Engkau sanggup menjamah setiap kami. Kami yang datang dengan berbagai masalah persoalan kami, kami datang dengan beban-beban hidup kami Tuhan. Kami percaya saat ini ketika kami beribadah kepada Tuhan, ada janji Tuhan, ada kemenangan daripada Tuhan yang kami raih pada pagi hari ini. Terima kasih Bapa Surgawi, terima kasih Tuhan Yesus. Penuhi kami dengan sukacita dan sejahtera-Mu Tuhan pada pagi hari ini. Untuk kami mulai mengangkat setiap panji-panji kami, mengangkat hati kami, mengangkat puji-pujian kami di hadapan Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Kami buka ibadah kami saat ini Tuhan, hanya di dalam satu nama, yaitu nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, yang percaya dan siap untuk memuji-muji Tuhan. Sama-sama kita katakan, amin, haleluya. Sekali lagi kita berikan pujian yang mulia bagi Tuhan. Sebab kita Tuhan baik, amin. Haleluya. Kita tetap ada di dalam sukacita Tuhan. Kita mau masuk gerbang Tuhan, amin. Sebab Dia terlalu baik. Mari masuk gerbangnya dengan hati bersyukur.
Saya percaya bahwa Tuhan disenangkan lewat puji-pujian kita.
Sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Terpujilah Engkau Allah. Pada saat ini Tuhan, setelah kami memuji, bersaksi, meninggikan dan memuliakan nama-Mu, tibalah kami untuk mendengarkan sebagian daripada sabda firman-Mu. Kiranya Tuhan hamba-Mu yang akan memberitakan daripada sabda firman-Mu, Engkau urapi secara khusus Tuhan. Simpan beliau di balik salib-Mu Tuhan. Biarlah ia berkata-kata bukan oleh karena kekuatannya atau kemampuannya atau kepintarannya sebagai manusia, tetapi oleh kuasa Roh Kudus-Mu Tuhan yang tinggal di dalam kehidupan hamba Tuhan ini. Sehingga kami yang mendengarnya ada penuh sukacita, dapat menerima tanpa ada ketersinggungan dalam kehidupan kami pribadi lepas pribadi. Terima kasih Bapa. Saat ini kalau ada kuasa-kuasa kegelapan yang mengganggu jalannya firman Tuhan diberitakan, kami semua yang ada bersatu hati Tuhan, baik yang di dalam pikiran kami, di dalam hati kami, bahkan di dalam ruangan kami ibadah, kami bersatu hati, kami tolak di dalam nama Tuhan Yesus keluar semua. Biarlah ruangan di tempat ini, bahkan ruangan di hati kami dan di pikiran kami, dikuasai oleh kuasa Roh Kudus
terus saja. Terima kasih Bapak. Kami sudah siap untuk mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Terpujilah Tuhan. Yang percaya kita sama-sama katakan, amin. Haleluya. Puji Tuhan, haleluya, haleluya, haleluya. Saya selalu katakan haleluya karena kata ini diterjemahkan saya berapa bahasa yang saya ikutin tetap haleluya. Jepang haleluya, Korea haleluya. Jadi tidak bisa diterjemahkan dalam bahasa lain, tidak bisa. Itu bahasa sorga. Sebab itu saya selalu katakan haleluya, haleluya. Kalau nanti satu saat saya bersaksi haleluya ini saya alami mujizat. Tapi nanti next time better. Oke, kita akan dengar firman Tuhan dari pendeta muda Dharma. Mari. Haleluya. Haleluya. Puji Tuhan. Kita bersyukur Bapak Ibu pada pagi hari ini kita boleh ada di tempat ini kembali. Kita sudah memuji dan memuliakan Tuhan, menyembah Tuhan di dalam roh dan kebenaran. Kita muliakan satu nama yang luar biasa, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Yang oleh karena kasih karunia-Nya kita ada sampai saat ini. Puji Tuhan. Bapak Ibu mohon izin ya, karena saya khotbah ini nanti dilaporkan ke Bimas Kristen Protestan, jadi saya mau izin untuk foto sebentar. Bagi foto dulu supaya jangan. Sampaikan firman Tuhan pada pagi hari ini ya. Kita juga sampaikan selamat datang buat Bapak Rambe dan Ibu yang telah hadir pada saat ini memberikan pandangan ya. Saya pikir ini pandangan nasional ya, untuk setiap kita supaya bagaimana kita hidup bertoleransi ya antar umat beragama. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara, pada siang hari ini Saudara, jarang saya khotbah seperti ini dan pernah saya ingat saya khotbah mengenai Trinitas ya. Saya pikir hari ini saya mau ulangi lagi untuk memantapkan doktrin Trinitas, tapi saya pikir terlalu panjang. Itu sebabnya pada saat ini Saudara, saya akan berbicara mengenai ya, Yesus. Dia adalah pribadi dan dia adalah Allah itu sendiri, Saudara. Ya. Mungkin di dalam agama-agama yang lain, Saudara, mereka punya pandangan masing-masing tentang siapa itu Yesus. Ya. Bagi tetangga kita, ya, orang Muslim katakan Yesus itu adalah Isa Al-Masih, ya, kita kenal di sana. Dan Yesus itu dia adalah seorang nabi. Isa itu adalah nabi. Dan dia salah satu tokoh juga yang sangat ditinggikan di dalam Al-Quran itu sendiri, Saudara. Saya di sekolah Alkitab pelajari tentang Islamologi, Saudara. Tetapi di sini saya tidak kupas banyak tentang hal seperti itu. Tetapi Saudara, yang saya ingin tekankan di sini kepada kita, khususnya kita orang percaya, kita harus percaya bahwa Yesus itu adalah Tuhan. Ya. Yesus itu adalah Allah. Yesus itu adalah Yahweh itu sendiri, Saudara. Nah, perbedaan antara Tuhan, Allah, dan Yahweh, Saudara, Yahweh itu personal name, Saudara. Artinya nama daripada Allah. Kalau Tuhan itu statusnya. Tetapi Allah Bapa itu hakikatnya, Saudara. Ya. Jadi kalau saya berbicara mengenai pribadi saya, Elmonis Nusa itu adalah personal name, nama pribadi dari saya, Saudara.
Tetapi status saya itu adalah pendeta. Tetapi hakikat saya itu adalah manusia, saudara. Nah, ini perlu kita mengerti dulu, saudara. Kalau kita mau melanjutkan berbicara bahwa Yesus itu adalah Tuhan, saudara. Nah, kita baca ayat firman Tuhan di dalam Filipi pasal 2 ayat 6 sampai ayatnya yang ke-11. Kita harus mengerti lebih dulu, saudara, tentang siapa itu Yesus. Ya, dia berasal dari mana dan hakikatnya itu seperti apa. Filipi 2 ayat 6 sampai 11. Yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Ayat 7. Melainkan telah mengosongkan dirinya dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan mati sampai mati di kayu salib, saudara. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama, saudara. Supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi, saudara. Katakan amin, saudara. Dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Bapa, saudara. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, ya, ada banyak pandangan mengenai pribadi tentang Yesus ini, saudara. Ya, itu sebabnya, ya, kita melihat, ya, ada banyak orang yang ketika mereka menghadapi masalah, saudara, masalah di dalam hidupnya, tantangan hidupnya, saudara, bisa merubah pandangan mereka terhadap Yesus itu sendiri, saudara. Banyak orang yang tinggalkan Tuhan gara-gara apa, saudara? Salah satu hal, dia tidak mengerti siapa itu sebenarnya Yesus, saudara. Dia mungkin berpikir Yesus itu adalah manusia biasa, Yesus itu adalah manusia super, Yesus itu adalah manusia yang penuh dengan kasih, saudara. Tetapi dia tidak mengerti bahwa Yesus itu sendiri adalah Tuhan Allah yang hidup, saudara. Nanti kita lihat bagaimana kita bisa membuktikan bahwa Yesus ini adalah Allah, saudara. Nah, saya awali dengan pertanyaan. Ada orang berkata bahwa kalau memang Yesus Tuhan, kenapa di dalam Alkitab dia tidak ngomong bahwa dia adalah Tuhan? Saudara. Ya, dan ada tantangan dari teman-teman kita, saudara, bahwa kalau coba engkau tunjukkan di dalam Alkitab Yesus berbicara bahwa dia adalah Tuhan, maka hari ini saya akan terima Yesus. Bapak Ibu, kalau kita periksa firman Tuhan, memang secara, ya, tidak secara implisit Yesus mengatakan dia adalah Tuhan. Tetapi saya ingin kita lihat sebuah ayat di dalam Yohanes 13 ayat 13. Yohanes 13 ayat 13. Kamu menyebut aku guru dan Tuhan, dan katamu itu tepat, sebab memang aku ada guru dan Tuhan, saudara. Di sini kita bisa melihat bahwa ayat ini menunjukkan bahwa Yesus berkata bahwa dia adalah Tuhan. Kamu yang menyebut aku guru dan Tuhan, dan katamu itu tepat, sebab memang aku adalah guru dan Tuhan, saudara. Ini perkataan Yesus bahwa dia adalah Tuhan itu sendiri, saudara. Di dalam ayat-ayat tadi kita baca, saudara, Filipi 2 ayat 6 sampai 11. Di sana dikatakan bahwa walaupun dalam rupa Allah, Yesus tidak menganggap kesetaraan itu dengan Allah sebagai milik yang harus dipertahankan, saudara. Artinya apa, saudara? Artinya Yesus itu berasal dari surga dan kedudukannya itu sama dengan Allah.
Tetapi dia tidak mempertahankan itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Melainkan dia mengosongkan dirinya. Dan turun menjadi hamba, bahkan menjadi manusia. Taat sampai mati di tiang kayu salib. Yesus punya kedudukan sama seperti Allah, saudara. Jadi kalau ada orang-orang, saudara, biasanya saksi Yehova datang ke rumah kita dan berkata bahwa Yesus bukan Tuhan. Saudara sudah tahu ini, saudara. Yohanes 1 ayat 1. Kita lihat bagaimana kedudukan Yesus dengan Allah. Yohanes 1 ayat 1. Dan pada mulanya adalah firman. Dan firman itu bersama-sama dengan Allah. Dan firman itu adalah Allah, saudara. Firman itu siapa? Firman itu, sang firman itu adalah Kristus Yesus itu sendiri, saudara. Dia bersama-sama dengan Allah. Dan firman itu adalah Allah itu sendiri. Kemudian firman itu, saudara, dia mengosongkan dirinya menjadi manusia di dalam Yohanes 1 ayat 14. Kita maju, saudara. Yohanes 1 ayat 14. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaannya diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran, saudara. Yesus punya kedudukan itu pada mulanya itu sama dengan Allah. Tetapi dia tidak mempertahankan itu, melainkan dia mengosongkan dirinya menjadi manusia. Sama seperti kita, saudara. Itu sebabnya ada istilah di sini, anak tunggal Bapa. Istilah ini muncul ketika Yesus sudah turun. Istilah anak domba, istilah anak manusia, itu muncul ketika Yesus sudah turun. Tetapi sebelumnya itu kedudukannya, dia adalah Allah itu sendiri. Nah, saudara, bagaimana supaya manusia bisa percaya bahwa Kristus itu yang turun 2000 tahun yang lalu, saudara, ke dalam dunia ini, dia tetap menjadi Allah dan tidak pernah berubah, saudara. Itu sebabnya, saudara, ya, ketika Yesus menjadi manusia, saudara, itu sifat kealahannya tidak pernah berubah. Itu tetap nempel. Nah, pertanyaannya, kalau sifat kealahannya nempel, di mana di surga ada Yesus apa tidak? Nah, itu kita bahas panjang lagi. Karena Yesus tidak punya sifat maha hadir, saudara. Ya. Tetapi, saudara, Allah tetap mengokohkan firman-Nya bahwa anak tunggal Bapa itu yang turun ke dalam dunia itu, saudara, dia tetap eksis menjadi Allah ketika dia di dalam dunia ini. Saudara. Dengan apa, saudara? Dengan sifat-sifatnya yang ditunjukkan. Yang pertama, ya, Yesus Kristus itu kita mengakui dia sebagai Allah ketika dia ada di dalam dunia ini pun, saudara, karena dia adalah pribadi yang tidak pernah melakukan satu dosa pun, saudara. Ya. Dia adalah pribadi yang tetap kudus dan dia tidak tercemar dengan dosa yang dilakukan oleh manusia. Dan dia tidak bisa melakukan dosa karena dia adalah Allah itu sendiri, saudara. Dia adalah Allah yang kudus, saudara. Coba kita buka di dalam 2 Korintus 5 ayat 21. 2 Korintus 5 ayat 21, saudara. Dia yang tidak mengenal dosa telah dibuat menjadi dosa karena kita, supaya dalam dia kita dibenarkan oleh Allah, saudara. Dia yang tidak mengenal dosa, saudara, dibuat seperti orang berdosa, dihukum, disiksa, disalibkan.
saudara. Supaya apa? Supaya kita manusia ini dibenarkan oleh Allah. Kenapa? Karena orang percaya itu dibenarkan karena iman kepada Yesus Kristus. Kita tidak dibenarkan karena perbuatan baik kita. Saudara, karena firman Allah katakan perbuatan baik manusia itu sama seperti kain yang kotor. Saudara, kain yang kotor. Dan siapa yang bisa melakukan perbuatan baik untuk dia menerima keselamatan di dalam dunia ini? Tidak ada satupun. Ini pandangan Kristen, saudara. Tidak ada satu orang pun yang bisa melakukan hal ini, saudara. Karena bayangkan saja, dalam satu hari kita berbuat dosa. Ya, satu hari itu berapa menit, saudara? Satu hari 24 jam. Ya. Kemudian berapa menit, berapa detik. Dalam 1 menit aja kita bisa berbuat banyak dosa. Itu satu hari luar biasa dosa manusia. Dan saudara, tidak mungkin kita bisa membayarnya. Karena perbuatan baik itu sama dengan kain kotor, kata firman Tuhan. Yang bisa menyelamatkan kita hanya Yesus oleh iman kita kepada Dia, saudara. Dengan penebusan yang di tiang kayu salib. Dia yang membayar lunas dosa-dosa kita, saudara. Karena Dia apa, saudara? Dia bisa menebus dosa kita. Karena Dia adalah pribadi yang tidak pernah berbuat dosa, saudara. Siapa sini yang tidak pernah berbuat dosa? Angkat tangan. Ya. Coba hitung dosa saudara dalam satu hari berapa? Dalam 1 bulan berapa? Dalam 1 tahun berapa? Jika saudara umur 26 kali itu, saudara, berapa karung dan mungkin gak muat lagi itu dosa kita, saudara. Dosa kita terlalu banyak. Yang bisa menghapus dosa kita hanyalah Tuhan. Lewat pengorbanannya di tiang kayu salib, kita dibenarkan oleh Allah. Itu sebabnya jangan orang yang membanggakan diri, saudara. Oh, saya ini setia beribadah kepada Tuhan. Setiap hari Minggu saya datang kepada Tuhan, melayani Tuhan dan sebagainya, saudara. Ya. Seakan-akan kita bisa membayar dosa kita dengan kerja keras kita, dengan pelayanan kita, dengan ibadah kita, saudara. Gak ada itu, saudara. Gak bisa kita bayar dengan apapun juga. Usaha manusia itu nol di hadapan Tuhan. Ya, nol di hadapan Tuhan. Kita dibenarkan oleh kasih karunia dari Tuhan Yesus. Dia adalah nama di atas segala nama. Ya. Setiap lutut akan bertelut. Setiap lidah akan mengaku bahwa Yesus itu adalah Tuhan. Kita lanjut, saudara. Itu bukti yang pertama, bahwa Yesus, kenapa Dia adalah Allah? Karena Dia tidak pernah berbuat dosa. Ya. Yang kedua, saudara, kenapa Yesus itu adalah anak Allah? Karena Dia adalah Allah yang maha hadir. Ya. Dia hadir di mana-mana, saudara. Dia hadir di mana-mana saat ini. Ya, saudara-saudara kita beribadah mungkin di belahan dunia yang lain, Yesus juga hadir di sana. Dan kalau saudara belajar Mazmur, itu dikatakan bahwa mata Allah itu memenuhi seluruh bumi ini, saudara. Kenapa? Itu berbicara mengenai kehadiran Tuhan. Ya. Itu sebabnya, saudara, kita percaya hari ini, saudara, Yesus hadir di tempat ini. Allah hadir di tempat ini, saudara. Dan jikalau Allah hadir, maka perkara-perkara besar Tuhan akan kerjakan di tempat ini sesuai dengan imanmu, saudara. Kemarin saya sakit bisul. Ya. Terus di tempat yang waduh, sensitif. Saya pikir ada apa ini?
Setiap saya sakit, saudara, saya langsung katakan di dalam nama Yesus, oleh bilur-bilur Yesus, saya sembuh. Haleluya. Saya sembunyi dari, ya mungkin orang rumah nggak tahu saya sakit. Saya bergumul sendiri, sudah. Ya, istri saya tahu, tapi mungkin yang lain tidak tahu. Nah, nanti sembuh baru saya kasih tahu. Ya, seperti itu. Kemarin waktu minggu kemarin saya main musik di sini masih sakit, sudah. Ya, pas ada pernikahan sini, waduh setengah mati. Tapi kita melayani Tuhan itu harus punya komitmen dengan Tuhan. Amin. Haleluya. Jangan gara-gara sakit sedikit aja kita lebahin. Harus katakan Yesus engkau tabib yang heran, engkau penyembuh yang ajaib, saudara. Dia maha hadir ketika kita memanggil dia. Firman Allah katakan bahwa di dalam Matius 8 ayat 20, coba dibaca. Matius 8 ayat 20. Jadi matanya kurang. Ya. Firman-Nya katakan bahwa 2 atau 3 orang berkumpul di dalam namaku, di situ aku hadir. Ya. Yesus hadir. Ketika kita memanggil dia, ketika kita bersekutu dengan dia, saudara. 2 atau 3 orang berkumpul saja, saudara. Dia hadir. Ya. Kita udah berapa orang nih? Udah banyak, lebih dari 2 atau 3 orang. Itu sebabnya kita percaya bahwa dia adalah Allah yang hadir di dalam setiap persekutuan-persekutuan umat Tuhan, saudara. Nah, saudara, kehadiran Tuhan ini saya tidak bahas lebih dalam karena panjang sekali. Itu yang kedua. Yesus membuktikan bahwa dia adalah Allah, ya, karena dia hadir di mana-mana. Amin. Ya, dia maha hadir. Dia ada di bumi, tetapi sorga itu tidak kosong. Dia juga ada di sana, saudara. Haleluya. Dengan itu kita yakini bahwa Yesus Kristus bukan manusia biasa, tetapi dia adalah Allah yang hidup, adalah Tuhan. Saya bisa hadir di mana-mana, saudara. Ya. Hari ini saya hadir di tempat ini, besok lusa mungkin saya ke Ambon, ya. Kemudian saya ke Papua, kemudian dari Papua saya ke Kalimantan, ya. Kemudian dari Kalimantan saya ke Bali dan seterusnya. Saya bisa hadir di mana-mana, tapi bedanya apa, saudara? Tidak bisa bersamaan. Ya. Hari ini saya hadir di sini, tidak mungkin saya hadir di Ambon. Ya. Karena saya bukan hantu, saudara. Beda dengan Yesus. Yesus itu adalah Allah. Dia adalah roh yang tidak dibatasi dengan waktu, ruang, dan cara. Hari ini dia ada di sini. Dia juga ada di Ambon, dia juga ada di Papua, dia juga ada di Sumatera dan lain-lain, saudara. Karena dia adalah Allah yang maha hadir. Ini membuktikan bahwa Yesus itu adalah Allah, saudara. Ya, dia bukan manusia biasa. Dia bukan sekedar seorang nabi, saudara. Tetapi dia adalah Allah yang hidup, Tuhan itu sendiri, saudara. Yang ketiga, saudara, sifatnya adalah dia Allah yang kekal, ya. Alfa dan Omega, firman Tuhan katakan, dia Allah yang kekal. Dia ada seluruh dunia ini dijadikan, saudara. Alfa, tetapi dia juga ada, ya, di akhir, saudara. Alfa, ya, awal dan akhir. Itu yang ketiga. Kemudian, saudara, untuk membuktikan Yesus juga sebagai Allah, saudara, kita harus lihat dari
Tadi dari sifat-sifatnya. Yang berikutnya, saudara, kita juga harus lihat dari pekerjaannya. Apa yang dia lakukan? Apakah dia lakukan hal-hal seperti manusia biasa saja atau tidak, saudara? Yang pertama, saudara, kita melihat bahwa pekerjaan daripada Yesus itu sendiri, dia adalah pencipta alam semesta ini, saudara. Ya. Dia pencipta alam semesta ini. Coba kita buka di dalam 1 Yohanes 1 ayat 1, saudara. Yohanes 1 ayat 1. Ayat 3, maaf, ayat 3. Yohanes 1 ayat 3. Dia melakukan pekerjaan yang tidak bisa dilakukan oleh manusia biasa. Apa yang telah kami lihat? Yohanes 1 ayat 3. 1 Yohanes. Maaf. Yohanes dan Yosua. Segala sesuatu dijadikan oleh dia, dan tanpa dia tidak ada sesuatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Sang Firman itu yang tadi bersama-sama dengan Allah itu, saudara, dia yang menciptakan segala sesuatu di dalam dunia ini, saudara, baik yang di langit maupun yang di bumi. Siapa manusia yang bisa melakukan hal itu? Hanya Allah saja yang bisa melakukan itu, saudara. Amin. Dia yang menjadikan yang tidak ada menjadi ada. Tidak mungkin menjadi mungkin. Dia melakukan hal-hal yang supernatural di luar jangkauan pikiran kita sebagai manusia. Jadi kalau kita hanya mengukur Tuhan, Allah kita yang wakbar itu, Allah kita yang besar itu dengan otak kita yang kecil, saudara tidak bisa. Amin. Jangan memahami Tuhan dengan akal dan pikiran kita yang terbatas ini. Kalau satu benda ini aja, saudara, orang membuat, itu bertahun-tahun orang harus sekolah. Ini benda ini aja, saudara. Untuk jadi dokter yang andal, masalah gigi, saudara, dia harus sekolah. Ahli spesial, ya, ahli di bidang gigi, saudara. Itu dipelajari bertahun-tahun. Untuk kuasai satu bidang doang. Saudara, kalau memahami seluruh anatomi tubuh ini, saudara, wah, luar biasa. Dan tidak ada dokter manapun yang bisa memahami anatomi tubuh ini dengan baik. Saudara, kembali kepada firman tadi, Yesus itu, dia sang firman itu, dia menciptakan langit dan bumi ini, saudara. Bumi ini, kalau dibandingkan dengan matahari atau bulan atau planet-planet yang lain, terlalu kecil bumi ini. Kita kalau sekolah dulu, saya di SMP, saya masih ingat itu pelajaran fisika. Ya, guru saya katakan galaksi. Ada galaksi Bima Sakti, ada galaksi Andromeda, saudara. Nah, galaksi itu apa, saudara? Itu gugusan bintang-bintang yang ratusan miliar jumlahnya. Itu di langit itu ratusan miliar bintang-bintang, saudara. Yang besarnya satu bintang lebih dari bumi ini. Yang menciptakan siapa? Sang Firman itu, Yesus itu. Haleluya. Bagaimana manusia mau menciptakan itu, saudara? Kalau Yesus itu bukan Tuhan, dia tidak bisa menciptakan itu. Dia hanya berfirman, jadilah maka jadilah. Amin. Karena dia adalah Allah. Dan dia menempatkan benda-benda di langit itu menurut orbitnya, saudara. Sehingga miliar jumlahnya benda-benda langit itu tidak saling bertubuhkan satu dengan yang lain, saudara. Semua diatur oleh Sang Firman itu. Jadi kalau kita manusia sok pintar, saudara, waduh, kesian. Kita harus lihat Allah kita itu, ya, Allah yang luar biasa, saudara. Tidak terjangkau dengan akal dan pikiran kita, saudara. Ya.
Itu sebabnya memang kita harus membuktikan segala sesuatu dengan logika kita. Tetapi jangan logika kita membatasi kuasa Tuhan. Karena kita ada di areal yang nyata, saudara. Tetapi Tuhan ada di areal yang tidak kelihatan. Yang supranatural. Seperti itu, saudara. Kita baca di dalam surat Kolose 1 ayat 16. Kolose 1 ayat 16. Kita lihat ayat ini, saudara. Karena di dalam Dialah telah diciptakan segala sesuatu yang ada di dalam surga dan yang ada di dalam bumi, yang kelihatan dan yang tidak kelihatan, baik singgasana maupun kerajaan, baik pemerintah maupun penguasa, segala sesuatu diciptakan oleh Dia dan untuk Dia, saudara. Yesus sang firman itu, Dia menciptakan segala sesuatu yang ada di sorga dan yang ada di bumi, saudara. Kalau Dia bukan Allah, mana bisa Dia lakukan hal seperti itu, saudara? Ya. Yang kelihatan dan yang tidak kelihatan, Dia menciptakan itu. Baik singgasana maupun kerajaan, baik pemerintah maupun penguasa. Ya. Segala sesuatu di dalam dunia ini diciptakan oleh Allah. Ya. Presiden kita, Joko Widodo, dia terpilih karena kehendak daripada Bapa di surga. Ya. Firman Allah katakan Tuhan yang mengangkat dan menurunkan pemerintah. Presiden Amerika, Presiden Iran dan Irak, semua itu semua diangkat oleh Tuhan. Untuk maksud apa? Untuk menggenapi firman Allah. Dan kita belajar firman Tuhan sedang digenapi, saudara, untuk ya, menyiapkan kedatangannya yang kedua kali. Ya. Yesus itu sendiri, saudara. Ya. Isa Al-Masih di dalam Al-Quran ya, itu akan datang. Ya. Nanti kita sampai sebentar di situ, saudara. Allah yang mengendalikan segala sesuatu yang ada di dalam dunia ini, saudara. COVID yang sedang bergulir sampai saat ini, itu semua ada di dalam kendalikan Tuhan Yesus. Perang yang terjadi akhir-akhir ini di Taiwan, saudara, dengan Cina, itu semua di dalam kendali daripada Tuhan, saudara. Di Palestina, Israel, semua ada di dalam kendali Tuhan, saudara. Saya berbincang-bincang dengan seorang wartawan, saudara. Ya, seorang wartawan ini dia sudah percaya Tuhan, ateis, tetapi dia katakan kepada saya, Pak Pendeta, semua yang terjadi di dalam dunia ini, ya, nanti akan muncul satu pemerintahan dunia, satu agama dunia, satu ekonomi dunia. Ini analisis seorang wartawan. Dan saya bilang, ya, sebelum Bapak ngomong ini, firman Tuhan kita di dalam hal ini sudah jelaskan itu. Bahwa itu nanti akan menuju ke situ, saudara. Ya. Dan akan memerintah seorang, ya, yang namanya antikris, yang akan mengendalikan dunia ini, saudara. Tetapi ada di dalam penguasa Tuhan Yesus, saudara. Ya. Saya tidak berpanjang situ, saudara. Jadi kita melihat bukti bahwa Yesus itu adalah Tuhan dari pekerjaannya. Dia pekerjaannya, Dia menciptakan. Yang kedua, saudara, pekerjaannya apa, saudara? Pekerjaannya Dia mengampuni kita. Dia mengampuni dosa kita. Tidak ada satu manusia pun di dalam dunia ini, saudara, ya, yang bisa mengampuni dosa manusia. Hanya Yesus. Saudara bisa mengampuni orang kalau orang itu berbuat salah kepada saudara. Amin, saudara? Amin. Iya. Kalau saya tempeleng sidigo, saudara, atau Pak Abed tempeleng sidigo, ya. Pak Abed tidak mungkin, ya,
apa namanya? Pak Abed nggak mungkin minta maaf sama saya, dia harus minta maaf sama si Diko. Atau si Diko nggak mungkin dia mengampuni saya, saudara, karena Pak Abed yang melakukan hal itu, saudara. Seperti itu, saudara. Sekarang kita berbuat dosa, Tuhan mengampuni dosa kita. Kenapa, saudara? Karena kita berbuat salah kepada Allah, kepada Dia, saudara. Itu sebabnya Dia yang bisa mengampuni dosa kita, bukan siapa-siapa, saudara. Ini pekerjaannya daripada Tuhan, pekerjaannya daripada Allah. Itu sebabnya, saudara, ketika Yesus berkata kepada orang-orang sakit pada waktu itu, saudara, Dia pernah katakan bahwa pergilah, dosamu telah diampuni. Ya. Dan mereka pergi sembuh, mereka, saudara, dosanya diampuni. Seperti itu, saudara. Ini pekerjaan daripada Allah, pekerjaan daripada Yesus. Tetapi orang-orang Farisi pada waktu itu melihat dia, saudara, mereka katakan bahwa, oh, ini dia menghujat Allah. Kenapa, saudara? Karena dia melakukan pekerjaan untuk mengampuni orang. Ini pekerjaan daripada Allah, bukan pekerjaan daripada manusia, saudara. Orang-orang Farisi, ya, mereka berkata bahwa Yesus menghujat Tuhan. Karena Yesus berkata, ya, pergilah, aku akan mengampuni engkau, seperti itu. Jadi pekerjaan pengampunan ini hanya dilakukan oleh Yesus, tidak bisa dilakukan oleh manusia. Ini membuktikan bahwa Yesus itu bukan manusia biasa. Dia adalah Allah yang hidup, saudara. Amin, saudara. Yang terakhir, saudara. Ya, saya tidak panjang-panjang. Yang terakhir, saudara, untuk membuktikan Yesus itu adalah Allah dari pekerjaannya. Yang ketiga, Dia adalah hakim, ya, yang adil nanti, saudara. Hakim di akhir zaman. Ya. Kalau di dalam Muslim itu memang diakui Isa Al-Masih, ya, itu adalah hakim di akhir zaman, saudara. Saudara, pekerjaan penghakiman itu hanya bisa dilakukan oleh Allah, bukan oleh manusia. Kita manusia, siapa yang bisa menghakimi satu dengan yang lain, saudara? Kita semua orang berdosa. Yang bisa dilakukan oleh, ya, oleh kita, saudara, hanya kita, ya, memaafkan dia, kita mengampuni dia. Tetapi penghakiman itu datang daripada Tuhan itu sendiri, Allah itu sendiri. Dan Yesus itu adalah hakim di atas segala hakim, saudara. Dia menghakimi dengan adil, saudara. Bapak Ibu, semua manusia dari zaman Adam, ya, ini saya belajar, saudara, dari zaman Adam sampai akhir nanti, saudara, itu semua manusia dihakimi oleh Tuhan. Gak ada satu orang pun yang luput, saudara. Gak ada dispensasi di dalam Alkitab bahwa ada orang yang tidak dihakimi, saudara. Tidak ada. Gak ada. Coba buka di dalam 2 Korintus 5 ayat 10. Sebab kita semua harus menghadap takhta pengadilan Kristus, supaya setiap orang memperoleh apa yang patut diterimanya sesuai dengan yang dilakukannya dalam hidupnya ini, baik ataupun jahat. Sebab kita semua, saudara, tanpa terkecuali, ya, saya melihatnya di dalam bahasa Greka, ya, bahasa aslinya, tanpa terkecuali satu manusia pun, baik dari zaman Adam sampai zaman kita sekarang, saudara, itu semua dihakimi oleh Tuhan, ya, semua kita dihakimi oleh Tuhan, saudara. Dan Tuhan menghakimi kita itu adil. Dia adalah hakim yang adil. Dia tidak memihak ke sana dan ke kiri, saudara. Apa adanya. Ya. Tetapi, saudara, kalau kita pelajari firman Tuhan, penghakiman itu ada dua. Ya, kita yang percaya kepada Kristus, saudara, kita akan dihakimi di dalam takhta pengadilan Kristus.
kita yang percaya kepada Yesus, ya, menerima sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kita dihakimi, ya, tidak bersama-sama dengan orang yang tidak percaya kepada Yesus. Sudah. Karena ketika Tuhan datang yang kedua kali, saudara, kita akan ya bertemu di awan-awan. Baik yang masih hidup ketika Tuhan datang maupun yang sudah mati dibangkitkan, dan tidak saling mendahului satu dengan yang lain. Semua sama-sama terangkat, ketemu dengan Tuhan di awan-awan, saudara. Saya tidak tahu, Alkitab tidak menjelaskan kapan itu terjadi penghakiman kepada anak-anak Tuhan. Tetapi ada berapa pandangan, saudara. Ya. Ada berapa pandangan yang mengatakan bahwa pengadilan Kristus, ya, bisa dikoreksi Om Beni. Ini pandangan saya. Dan saya juga, ya, saya tetap kontekstual menurut Alkitab. Mereka mengatakan pengadilan Kristus itu terjadi ketika perkawinan anak domba Allah. Ya. Tetapi kalau kita baca di dalam, saudara, Wahyu sana, ya, ada begitu banyak orang, ya, berjuta-juta orang, beribu-ribu orang, bangsa-bangsa, itu akan menghadap takhta pengadilan Kristus. Dan pertanyaan saya, mungkinkah pada saat itu semua kita diadili? Tapi pengadilan kepada orang percaya itu tidak menentukan masuk surga atau tidak, saudara. Karena kita sudah diangkat, kita sudah diselamatkan. Hanya menentukan mahkota kita dan upah kita. Nah, jadi orang, Tuhan akan adili orang yang kerja keras, orang yang memberi dalam pekerjaan Tuhan, ya, setiap saat kerja keras melayani Tuhan dengan keras. Itu, saudara, itu bedanya mahkotanya dan upahnya dengan orang yang hanya diam-diam di dalam gereja, tidak melayani, tidak mau memberi. Ada yang berkata yang penting masuk surga, gitu. Gak usah dapat mahkota, gak usah dapat pahala, yang penting masuk surga, saudara. Aduh, saudara belum tahu mahkota yang ada di dalam surga untuk saudara itu luar biasa, ya, luar biasa itu. Seperti itu. Jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasih, pekerjaan penghakiman itu hanya dilakukan oleh Allah, dan Allah itu adil melakukannya. Dia akan menghakimi sesuai dengan apa yang kita lakukan. Nah, orang-orang yang tidak percaya kepada Yesus, saudara, mereka akan dihakimi oleh Tuhan setelah 1000 tahun damai. Kalau kita baca dalam Wahyu, orang-orang percaya masuk memerintah bersama-sama dengan Tuhan di 1000 tahun damai, saudara. Ya. Nah, setelah 1000 tahun damai, baru orang-orang yang tidak percaya itu menghadap takhta putih besar. Mereka di sana diadili juga. Dan mereka akan dilemparkan, ya, ke dalam lautan api yang menyala-nyala. Kerajaan maut dan maut itu akan dilemparkan di sana, saudara. Nah, ini dilakukan oleh Yesus Kristus, saudara. Hakim yang adil yang akan menghakimi semua manusia. Mereka dihakimi di sana untuk dihukum orang-orang yang tidak percaya. Itu sebabnya jangan main-main, saudara. Ya. Sekali mengikut Yesus, tetap mengikut Yesus. Amin. Dia adalah Allah yang hidup. Dia adalah Allah yang akan datang, yang menghakimi semua manusia, saudara. Setiap lutut akan bertelut, setiap lidah akan mengaku bahwa Yesus itu adalah Tuhan. Amin. Ya. Dia adalah Allah yang hidup, saudara. Itu sebabnya jangan saudara mundur selangkah pun, ya, di dalam mengikuti Yesus. Ya. Persoalan yang datang silih berganti, saudara, tantangan silih berganti.
penderitaan apapun saudara, bertahanlah di dalam Yesus. Firman Tuhan katakan, ya, Dia tidak mencobai kita melebihi kekuatan kita, tetapi oleh kasih-Nya saudara, Dia tetap menyertai kita saudara. Dia tetap menjadi penolong yang setia bagi kita saudara. Di dalam susah dan senang kita, Tuhan hadir di sana. Tuhan siap menolong kita. Itu sebabnya panggil namanya saudara. Nama di atas segala nama, Tuhan di atas segala Tuhan. Dia akan melakukan perkara-perkara yang besar, perkara-perkara yang ajaib. Puji Tuhan. Firman Tuhan pada pagi hari ini saudara, saya sampai di sini dan saya serahkan kepada Bapak. Mari kita nyanyikan pujian kasih dari surga. Tapi saya ingin tadi mengenai soal dosa kita, mari kalau tayangkan baca aja, saya tidak komentar. Yesaya 1 ayat 18. Kita nyanyi kasih dari surga. Mari. Ada sambil bantu saya. Kalau baca ini, sebelum kita nyanyikan, baca saja. Hitungan ketiga, 1, 2, 3. Jadi saudara tidak usah takut. Kalau saudara sudah berbuat dosa, jangan takut. Dosa kecil besar, Tuhan akan sucikan. Asal sudah datang kepada Yesus. Haleluya. Kasih. Nyanyikan sama-sama. 1, 2, 3. Kasih dari surga saya sakit sangat kronis, sakit benar sakit. Saya punya ginjal, kemudian saya punya paru-paru basah, bronkitis, long sticking, mah bleeding.
apalagi. Tapi waktu pendeta itu, waktu saya masih gereja sebelah, dia datang, dia katakan sama saya, dia panggil Brur dalam bahasa Belanda, Rubeni, Anda sadar, Anda bertobat, Tuhan sembuhkan. Saya minta dia doakan saya nyanyikan pujian ini. Tidak pakai dokter, tidak ke rumah sakit, kemana, Tuhan sembuhkan. Saya katakan Tuhan kasih-Mu mengalir dalam hidup. Amin. Haleluya. Saat itu pun Tuhan sembuhkan. 4 penyakit pun hilang sekejap. Kasih dari surga memenuhi hati. Kasih dari Bapa. Coba dia beri kemenangan. Kemenangan yang akan datang dengan rendah hati. Ganjaran rendah hati takut akan Tuhan, firman Tuhan katakan. Maka ganjarannya adalah kekayaan, kehormatan dan kehidupan. Kami perlu kehidupan ini Tuhan. Kami perlu dengan kehidupan ini. Kalau kami sakit Tuhan sembuhkan dalam nama Yesus. Kami sembuh. Oh Rabaya Labasikala. Susah Tuhan hiburkan. Percobaan beri kemenangan. Beban berat Tuhan beri kelegaan. Jalan buntu usaha pekerjaan Tuhan berkati bukan jalan. Nama Yesus Kristus yang diagungkan, dimuliakan, besarkan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah memperoleh pertolongan Yesus, kesembuhan dan mujizat Tuhan terjadi. Kami pulang dengan berkat-berkat dari Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Mari, silakan duduk. Haleluya. Kita sudah diberkati lewat firman Tuhan pada siang hari ini. Saya percaya kita memperoleh kemenangan yang luar biasa. Amin. Haleluya. Kita akan memberikan korban persembahan kita yang kedua, ekstra kolekte perpuluhan dana penginjilan renovasi gereja Gerakan 2000. Tetap kita akan jalankan. Nanti saya minta yang bertugas untuk berdoa. Kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur Tuhan buat segala kebaikan-Mu, Amin Tuhan. Sebelum kami sudah mendengarkan kebenaran firman-Mu, kembali kami diingatkan Tuhan bahwa Allah yang kami sembah, Tuhan yang kami sembah adalah Allah yang hidup, yang penuh kuasa, yaitu Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan untuk kebenaran firman-Mu yang sudah disampaikan lewat hamba-Mu, dan yang Tuhan berkati hamba-Mu ini dalam pelayanannya. Tuhan tambah-tambahkan kesehatan, berkati keluarga dan segala pekerjaannya juga. Saat ini Tuhan kami akan memberikan persembahan kami lewat menjalankan persembahan yang kedua, Gerakan 2000, ekstra kolekte dan perpuluhan dengan persembahan-persembahan lainnya. Adalah semuanya
dipakai untuk kemuliaan nama-Mu. Semoga Tuhan memberkati setiap tangan-tangan yang memberi ini Tuhan. Buat orang tua yang sedang bekerja, Tuhan berkati mereka. Biarlah dimanapun mereka boleh bekerja, Tuhan selalu berkati mereka. Terima kasih Bapak, kami rindu memberikan yang terbaik lewat persembahan ini. Dan di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Allah itu baik, sungguh baik. Kita pada siang hari ini dan saya serahkan kepada Bapak Gembala. Saya akan lantik jadi pendeta pembantu Ibu Rini hari ini karena dia sudah sekolah kitab kurang lebih hampir 30 tahun dia. Waktu dari situ gereja kecil hampir 10 tahun. Dengan kita berdoa dengan harapan minyak karena setiap bangsa Israel kalau dilantik tabung tanduk ada minyak. Semua waktu lantik Daud sebagai raja pertama Israel ada minyak. Sebentar saya lantik Ibu Rini dan dia akan melayani di sini. Ya. Kedua, saya akan berdoa buat yang ulang tahun. Apa tadi? Siapa? Jessica. Oke. Apa? Jessica. Jessica dulu yang mari depan berdoa. Ulang tahun. Jessica dulu Bu. Mari, Jessica. Kamu sekarang berapa? Ah, oh iya Diko ya. Oke, Diko berapa sekarang Dik? Ya, berapa? 13 ya? 13 masih
Oke. Berapa Diko? 21 Om. Berjawab masih jelas. Ya. Ini sikap berapa sih? Mau namanya sih? Berapa? 14 Om. 14. Itu masih bawah. Terima kasih Tuhan untuk kasih setia-Mu kami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikan-Mu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku, anugerah yang Kau beri setiap hari. Tuhan adakan syukur bagimu. Dia dapat melakukan sunat, disaksikan jemaat. Ada berapa? 2 jemaat berulang tahun, 1 pemain musik keyboard. Diko genap 31 tahun. Surat-surat di kekuasaan kesehatan. Tambahkan dia umur panjang. Kalau boleh sampai Tuhan datang. Pakai dia, berkati orang tuanya yang ada di Madiun. Berkati mereka keturunan yang diberkati Tuhan. Di hadapan jemaat, kami akan Tuhan letakkan tangan kami hamba-Mu sebagai gembala. Tuhan turunkan berkat kesehatan, umur panjang, keberhasilan, keberuntungan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Biar berkat ini menyertai engkau, Diko. Tuhan pakai engkau dalam melayani Tuhan. Berkati pekerjaannya, dia sudah dapat pekerjaan. Berkati dia masa depannya, biar berhasil beruntung dalam nama Yesus. Kami letakkan tangan kami bagi saudari kami, remaja pemudi yaitu Jessica, genap 14 tahun. Turunkanlah dia berkat janji Tuhan di dalam nama Bapa, Anak, laki-laki, Roh Kudus, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Dia Jessica, Tuhan berkati masa depannya berhasil. Takut akan Tuhan, dengar kepada orang tua. Berkat keturunan Abraham, Ishak dan Yakub diberkati keluargamu, masa depanmu. Biar dia takut akan Tuhan, dia berhasil dalam pendidikan sekolah. Jadikan dia anak yang pandai, cerdas, serius, sampai berhasil, bahkan sampai perguruan tinggi dapat gelar sarjana dalam nama Yesus. Tuhan kuatkan selalu di sehat. Dalam nama Tuhan Yesus berkati mereka semua. Haleluya. Amin. Mari Ibu. Melayani lebih sungguh, mengasihi lebih sungguh. Tuhan mengasihi kepadaku, mengasihi lebih sungguh. Di hadapan Allah dan disaksikan jemaat GPD Apabel Istri, hamba melantik jemaat yang Tuhan pakai dia bukan lagi jemaat, tapi sebagai murid Tuhan, sebagai pelayan Tuhan di jemaat GPD Apabel Istri ini. Di dalam nama Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus, dan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Biar otoritas Tuhanlah dalam kitab Injil Markus 16, ayat 15, 17, 18.
Injil Matudo Papa ayat 17-18. Pergilah engkau, beritakan Injil ke seluruh dunia, kepada seluruh makhluk. Barang siapa yang percaya, bertobat, dibaptis, diselamatkan. Barang siapa tidak percaya, akan dihukum. Dan tanda-tanda yang menyertai kau mulai hari ini, besok seterusnya, sampai Yesus datang kembali. Pakai dia dalam jemaat GPD Apada Mesri. Berkati dia, beri sehat keluarga anak-anaknya, diberkati dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya, amin. Selamat ya. Mari jemaat kita akhiri ibadah kami. Saya sangat berterima kasih Pak Ambe, ya, dan terang ya. Pertama kali yang Sabtu itu saya ketemu Ibu dan Bapak. Saya dapat berdoa. Saya dikaruniakan doa Pak. Ya, kemarin saya beri kesaksian pendek aja soal doa ini. Waktu saya di situ, ini doa benar Bu, ini saksi benar di altar itu. Waktu saya di situ, ada berapa pendeta. Dia kata waktu dia dengar saya khotbah, dia bilang Pak Benny, benar waktu saya dan bawa mobil sini sampai dan nyanyikan satu pujian. Saya ingin nyanyikan tadi Ibu Rini. Betapa Ya, betapa. Mari kita nyanyikan satu kali aja. Dan kita bangkit berdiri untuk terima berkat Tuhan. Ya, usai ibadah ini. Betapakah hatiku berterima kasih Yesus. Kau persembahanku, kesenangan
Tadi pengkhotbah dia katakan semua akan mati. Memang ada ayatnya. Tapi saya berdoa tadi pagi tiap subuh dari jam 1 sampai jam 4. Saya pegang firman itu. Tidak semua manusia akan mati. Haleluya. Oh gitu. Akan diobatkan sekejap mata. Gitu. 1 Korintus 15 ayat 50-52. Kenapa? Kita Kejadian katakan Henok aja terangkat tidak melalui proses kematian. Kejadian 5. Yakobus 5 ayat 17-18. 1 Raja-Raja 17. Elia. Tidak saya rinci. Dia diangkat oleh Tuhan di Sungai Kerit ke Jangan Sarfat di Sarfat. Dia angkat oleh Tuhan, pernah berhentikan hujan 3,5 tahun tidak turun hujan. Terangkat ke surga, tidak melalui proses kematian. Itu firman. Jadi saya yakin, saya doa sama jemaat, tinggal tergantung jemaat. Kalau Anda, apa yang saya doakan, Anda konsekuen tadi. Konsisten dan komitmen. Saya komitmen, Pak. Melayani sini. 3 atau 4 penyakit. Saya berjanji Tuhan, karena pendeta itu katakan sama saya, sebelum saya didoakan, saya sudah ke dokter bilang pulang kamu mati aja. Ini dokter loh, di sini. Kamu lah, Dokter Pradono, orang Chinese. Dan mesti konsekuen. Konsekuen akan firman, jangan neko-neko. Jangan. Saya sampaikan di sini firman yang hidup, tidak diakal-akalin. Saya sampaikan di sini firman bukan argumen saya, tapi yang kita tidak pernah pakai komentar soal firman Alkitab. Jadi Anda ikut firman Tuhan, Anda selamat. Kalau Tuhan datang, mudah-mudahan, moga-moga, ubaya-ubaya, Tuhan datang kita terangkat. Tidak melalui proses kematian. Nama Yesus dipuji muliakan. Mari kita bangkit berdiri, kita terima berkat Tuhan. Mari kita. Arahkan hatimu pada janji firman Tuhan dalam kitab 1 Hari 4, di mana Yabes dia dimuliakan dari saudara-saudaranya. Yabes diberi nama ibunya karena ibunya melahirkan kesakitan. Ada janji Tuhan kepada Yabes, diberkati, di mana dia Yabes berdoa, Tuhan kiranya Engkau berkati aku berlimpah-limpah, memperluas daerahku, pekerjaan usaha mata pencarianmu. Sebagai Yabes, Ilahi rohani, kiranya tangan Tuhan menyertai aku dan melindungi aku dari malapetaka, kesakitan termasuk virus corona tidak akan menimpa, tidak akan datang kepada kamu. Dan itulah Yabes. Janji Tuhan juga kepada Ishak, Kejadian 46. Yabes menabur di tanah yang sama, tanah Gerar, tanah pembara. Kita ada Ishak rohani di pengembara dunia, di dunia ini yang fana. Kemudian Ishak dia berdoa dan dia menabur. Akhirnya Ishak memperoleh 100 kali lipat ganda. Dia kaya, semakin kaya dan sangat kaya. 3 dimensi kaya. Anda pulang dengan berkat ini. Angkat tanganmu, arahkan kepada Dia yang sumber berkat. Arahkan Dia pada sumber beri kesehatan, perlindungan. Dan pekerjaan usahamu
diberkati Tuhan. Angkat tangan. Dan sekarang saudara-saudaraku, keluarga besar Jemaat GPD Epatan Sri, pulanglah dengan berkat damai sejahtera dari Allah Bapa surga, kasih karunia kemurahan dari Yesus Kristus Tuhan kami, dan pengantara Roh Kudus memberi kekuatan, penghiburan, pertolongan mulai hari ini sampai Yesus datang kembali. Kita semuanya terangkat bersama Yesus, bersama awan, menyongsong Yesus turun dari sorga. Kita bertemu Yesus di angkasa, dan kita memerintah 1000 tahun damai, dan terakhir bab 21 di langit dan bumi baru. Sorga yang mulia. Lindungi jaga Jemaat GPD Epatan Sri. Anak-anakmu yang akan pulang ke rumah masing-masing, baik di rumah, baik berjalan kaki, berkenal roh 2, roh 4 pribadi umum. Tutup bungkus mereka dengan darah Yesus, dan jauhkan mara bahaya, malapetaka, penyakit, gangguan kesehatan, dan semua apapun kuasa-kuasa gelap setan, singkirkan dari semua jemaat. Halaukan semua itu. Hanya darah Yesus yang dapat menghancurkan pekerjaan iblis setan. Dan kami percaya yakin Tuhan memberkati Anda semuanya. Kita ketemu pada hari ibadah di tempat ini. Nama Tuhan dipuji muliakan. Tolonglah anak-anak kami, cucu kami di bangku pendidikan sekolah, dari playgroup, dari PAUD, playgroup, TK, SD, SMP, SMA, perguruan tinggi. Jadikan mereka berhasil beruntung. Karena itu janji Tuhan. Memberkati mereka semua, orang tuanya diberkati Tuhan. Kemudian Tuhan, tolonglah hamba berdoa buat negara kesatuan Republik Indonesia kami. Mulai dari Bapak Presiden Joko Widodo dan keluarga, Menteri Kabinet Maju Indonesia dan TNI, bahkan Tuhan ABRI, kepolisian, Tuhan lindungi jaga mereka. Tuhan sudah beri otoritas, beri mereka sebagai pimpinan negara kami. Tuhan lindungi jaga, jauhkan apapun yang merondong, yang menyusahkan, membuat kami rakyat juga akan apa yang terjadi, sehingga jangan kami Tuhan terimbas dari itu. Tuhan beri kekuatan, kemenangan bagi Presiden Joko Widodo, seluruh Menteri Kabinet Maju Indonesia, kepolisian, TNI. Tuhan berikanlah kemenangan, data pada kemenangan. Dan kami yakin Tuhan sudah berkati kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami, penolong, penyembuh yang ajaib bagi kami segala penyakit. Dan Tuhan Yesus pendengar, penjawab doa kami yang pasti. Semua katakan, Amin.